Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 mdpl. Awal bulan Januari di tahun 2019, aku dan temanku yang bernama Hendy melakukan pendakian di Gunung Telomoyo sekedar mengisi libur tahun baru. Kami melakukan pendakian via basecamp Arsal karena tujuan kami adalah puncak Telomoyo yang hanya bisa dilewati dengan pendakian. Ketika melakukan pendakian, tidak terlalu banyak pendaki lain. Mungkin karena ini suasana tahun baru, jadi kemungkinan banyak orang yang memilih liburan di tempat wisata lain. Kami memulai pendakian pukul 4 sore dan melewati pos 1 hingga pos 5. Ketika dalam pos 3, disitulah awal keanehan terjadi. Sebenarnya aku sudah 2 kali mendaki Gunung Telomoyo, namun pendakian kali ini terasa berbeda. Ketika selepas melewati pos 3, kami memasuki rimbunan pohon dan rumput yang lumayan tinggi. Keadaan seperti terowongan karena pohon pinus yang berjajar lumayan lebat. Sesaat nafas kami terasa berat, seakan leher kami tercekik di tengah kabut yang mulai berkumpul. Takut terjadi apa-apa, kami mempercepat langkah. Namun tak sampai 5 menit, kabut yang terasa mencekik itu pun sirna. Nafas kami pun kembali lega. Sejenak kami duduk untuk memulihkan nafas setelah melewati pepohonan yang rimbun tadi. Tak berselang lama kami pun melanjutkan pendakian. Namun tak juga kami bertemu pendaki lain. Aku dan Hendy terus berjalan tanpa berbicara sepatah kata agar cepat sampai ke puncak Telomoyo. Sesampainya di puncak sekitar pukul 7 malam, suasana gerimis menambah udara dingin yang semakin merasuk tulang. Namun kami terasa lega karena di puncak, tepatnya di pos 5, sudah ada sekitar 8 tenda yang berdiri, serta beberapa pendaki terlihat menikmati kopi di tengah rintik gerimis yang dingin. Segeralah kami mendirikan tenda, kemudian memasak mie instan dan menikmati kopi sembari ngobrol. Di tengah asiknya kami ngobrol, tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 malam. Namun kami tak kunjung merasa ngantuk. Bahkan sudah tidak ada suara lagi dari pendaki lain. Tiba-tiba kami mencium semerbak aroma wangi yang terkadang berganti dengan bau busuk bangkai. Padahal malam ini cuaca dalam keadaan hujan. Rasanya agak aneh jika ada wewangian yang terbawa dari kejauhan. Bau bangkai apa ini? Menyengat sekali, ucap Hendy. Sudahlah, diam, jangan banyak bicara, jawabku. Kami berdua pun terdiam dalam tenda sembari mencoba memejamkan mata. Akan tetapi tetap sama, tak juga bisa tertidur. Perasaanku semakin tidak enak
Karena dari pengalamanku, jika di puncak gunung ada keanehan semacam ini, bisa dipastikan ada makhluk lain yang berada di sekitar lokasi tenda. Dan benar saja, ketika pukul 3 dini hari, bukan cuma aroma wangi dan bau busuk saja yang tercium. Kami juga mendengar suara ramai di tengah-tengah hujan yang semakin deras. Suara tersebut riuh seperti layaknya pasar. Terdengar pula lirih suara tangisan anak kecil. Bahkan sesekali ada suara wanita yang tertawa melengking. Kami hanya diam dan menutupi wajah kami dengan selimut, berharap cepat segera pagi, sembari terus berdoa di tengah suasana yang semakin mencekam. Pagi pun tiba. Sekitar pukul 7, kami baru memberanikan diri untuk keluar tenda. Suasana masih berkabut. Beberapa pendaki lain pun juga sudah berada di luar tenda. Aku sembari menikmati kopi mendekati pendaki lain untuk sekedar ngobrol dan menanyakan apakah mereka juga merasakan keanehan semalam seperti yang kami rasakan. Dan jawaban mereka sangat mengejutkan. Ternyata mereka tidak satupun yang mencium aroma wangi dan bau busuk. Bahkan mereka juga tidak mendengar suara lain kecuali suara air hujan. Perasaanku semakin tidak enak ketika aku lihat temanku Hendy yang terlihat duduk diam dan merenung. Barulah sekitar pukul 9 pagi ketika kabut sudah menghilang. Aku mengajak Hendy untuk berkemas dan turun. Sesampainya di rumah, selang 1 hari Hendy tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas, wajahnya pucat. Bahkan ketika dibawa ke klinik, Hendy tidak juga sembuh. Keadaannya tetap sama. Kemudian orang tua Hendy membawanya ke tempat orang pintar. Mengejutkan, ternyata ada sosok makhluk gaib yang berpakaian seperti orang Jawa mengikutinya sampai rumah. Seketika itu aku teringat pada saat kami mulai melakukan pendakian sebelum sampai ke pos 5. Kami sempat berhenti di sekitar makam kuno yang kami tidak tahu makam siapa. Kami sembari ngobrol dan tertawa keras. Di sela-sela kami duduk di batu yang berbentuk kotak. Barulah aku sadar bahwa apa yang kami lakukan itu tidak bertindak sopan. Kamu dan orang tua Hendy harus kembali ke makam tersebut. Bawalah bunga 7 rupa sebagai permintaan maaf agar musibah ini segera berlalu. Ucap kakek tersebut sembari memberikan sebuah bungkusan kecil yang harus kami bawa untuk ditanam ke puncak Gunung Telomoyo nanti. Setelah aku dan ayah Hendy selesai menabur bunga di makam kuno tersebut, Hendy pun berangsur sembuh dan kembali seperti sedia kala. Disitulah aku tahu dari Hendy yang menceritakan bahwa ada sosok laki-laki memakai pakaian adat Jawa dengan membawa wayang dan cempala, selalu mengikuti Hendy. Hingga ketika ada seorang kakek yang meminta cempala tersebut
dan membungkusnya dengan kain putih dan dikembalikan ke makam kuno di puncak Gunung Telomoyo tersebut. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.